Hey everyone, ketemu lagi di Seaweed Chapter 4. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan manfaat rumput laut Turbinaria sp dan Padina sp. Nah, jadi rumput laut Turbinaria dan Padina sp ini masuk ke dalam kelas Paeophyceae atau rumput laut coklat. Nah, rumput laut coklat itu tidak hanya sargassum seperti yang sudah kita ulas, tapi begitu banyak yang ada di perairan Indonesia. Hanya saja yang kita ulas mungkin yang lebih mudah ditemukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng serta sebarkan informasi ini. Ingat, subscribe itu gratis. Rumput laut Turbinaria dan Padina saat ini pemanfaatannya belum secara maksimal, karena rumput laut ini masih dimanfaatkan dalam bentuk kering dan dijual dalam bentuk kering. Belum ada produk turunannya atau produk-produk yang dihasilkan di industri-industri pengolahan rumput laut yang ada di Indonesia. Seandainya ada pun itu dalam jumlah yang kecil. Jadi masih banyak potensi flora yang ada di Indonesia, khususnya di perairan, yang bisa kita kembangkan, apalagi kita teliti, ya. Rumput laut yang pertama yang kita akan ulas adalah Turbinaria. Dari hasil penelitian, Turbinaria ini ditemukan sekitar 11 jenis di Indonesia. Namun keberadaan yang mudah ditemukan itu 3 jenis. Yang pertama adalah Turbinaria conoides, yang kedua adalah Turbinaria decurrens, yang ketiga adalah Turbinaria ornata. Nah, jadi dari ketiga jenis ini biasanya hidup berdekatan, dan mungkin yang lebih mudah ditemukan adalah Turbinaria conoides. Nah, kalau untuk decurrens dan ornata ini jarang ditemukan dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya rumput laut coklat yang selanjutnya adalah Padina australis. Nah, Padina australis ini biasanya hidup pada karang mati gitu ya, ataupun dia merambat di bagian-bagian karang. Selanjutnya kita masuk ke rumput laut Padina minor. Nah, Padina minor juga hampir sama, habitat hidupnya itu juga di karang ya, di karang mati. Nah, jadi dari hasil penelitian baik Turbinaria dan Padina itu memiliki potensi yang bermacam-macam. Yang pertama adalah dari ekstrak Padina itu bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri. Ini diambil dari penelitian Neriwarni et al. 2000. Selanjutnya adalah penelitian dari Nursid dan Noviendri. Nah, jadi dia meneliti mengenai kandungan biopigmen dari Padina australis. Nah, biopigmen ini adalah zat pewarna alami yang bisa diambil atau dimanfaatkan sebagai pewarna bahan makanan ataupun sebagai bahan nutrasetika. Nah, dari hasil karakterisasi yang dilakukan dari rumput laut Padina minor, itu ternyata rumput laut ini banyak mengandung karbohidrat, mineral, dan juga memiliki aktivitas antioksidan. Nah, ini dari review mengenai penelitian Padina australis. Nah, dari hasil penelitian lainnya, Padina ini juga dapat digunakan sebagai bahan atau raw material untuk produksi biogas. Biogas sendiri itu dihasilkan dari 4 tahapan. Yang pertama adalah proses hidrolisis, terus asetogenesis, acidogenesis, dan metanogenesis. Nah, itu baru akan menghasilkan biogas yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai bioenergi. Selanjutnya dari penelitian berikutnya, Padina ini memiliki aktivitas antikoagulan. Nah, antikoagulan itu apa? Antikoagulan itu adalah substansi atau zat yang berfungsi untuk mencegah pengubalan darah. Nah, zat ini bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Ini nanti akan ada hubungannya dengan proses-proses penyakit jantung gitu ya. Nah, ini seandainya kita bisa eksplor dan kita terus teliti untuk mendapatkan produk turunan, bayangkan keuntungan yang bisa kita dapatkan.
Selanjutnya ada lagi penelitian mengenai pemanfaatan polisakaridanya. Nah, polisakarida dari padina ini ternyata mengandung fukoidan. Nah, fukoidan itu apa? Fukoidan secara dari definisinya adalah polisakarida sulfat dengan rantai panjang yang memang banyak ditemukan di jenis alga coklat. Nah, fukoidan ini nantinya ke depannya bisa kita manfaatkan untuk bahan-bahan nutraceutical atau pharmaceutical. Dari penelitian yang lain mengenai turbinaria juga memiliki aktivitas antioksidan. Kalian bisa angkat jenis-jenis rumput laut ini dan kalian eksplorasi lebih jauh agar kita bisa mendapatkan manfaatnya lebih jauh. Nah, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng serta sebarkan video ini. Kita bangun channel ini bersama-sama. Channel ini pastinya sifatnya sangat edukatif. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.